Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas Logika Dasar Matematika. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-13 minggu ini. Hari ini saya akan menyajikan video penjelasan atau review tentang tugas yang sudah Anda kumpulkan hari ini. Untuk kali ini mungkin reviewnya agak sedikit berbeda karena kalau biasanya saya saya ketik. Untuk yang kali ini mungkin akan saya tulis. Kenapa? Alasannya satu, karena mungkin saya ingin Anda tahu step by stepnya ya. Jadi biasanya saya pun menjelaskan di kelas seperti ini gitu. Jadi ada prosedur yang barangkali nanti bisa diikuti gitu, bisa dicontoh oleh Anda. Sebenarnya diketik pun bisa, cuman entah kenapa untuk yang kali ini saya lebih ingin menulis supaya Anda tahu prosedur buramnya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Untuk lebih mudah aja sih sebenarnya. Kira-kira seperti itu, mohon disimak. Kalau ada tulisan saya yang barangkali kurang jelas, nanti boleh ditanyakan, menyusul gitu ya. Karena memang tulisan saya terkenal agak buruk selama ini gitu ya. Kalau nulis langsung agak buruk. Sebenarnya saya menghindari metode menulis ini gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali ya biar kerasa kuliah beneran gitu. Kalau biasanya kan kita pakai PPT, biasanya saya ketik satu persatu itu ke Anda itu. Jadi video yang saya bikin sama ini tuh tidak ada satupun yang merupakan hasil kopas dari mana atau dari PPT orang, tapi semuanya full adalah hasilnya saya. Jadi biasanya saya ketik karena saya menyadari bahwa tulisan saya jelek gitu ya. Tapi kali ini saya coba untuk ditulis, selain supaya jelas runtutannya, juga supaya agak terasa seperti kuliah beneran gitulah ya. Kira-kira seperti itu. Langsung kita mulai ya. Kalau detik ini Anda masih belum memegang hasil printout dari tugas kemarin soalnya, atau belum melihat layar untuk sambil membaca soalnya, maka saya sarankan Anda untuk sekarang melihat soalnya atau membuka soal. Bisa lewat printoutnya, bisa juga lewat layar yang lain misalkan. Kira-kira seperti itu ya, supaya lebih mudah nanti melihat soalnya gitu. Kira-kira kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk soal yang pertama dari bagian yang pertama ya, ada 8 soal. Saya sudah mengecek soal ini. Mungkin barangkali nanti yang belum bisa terjawab ada satu. Nanti saya jelaskan. Saya mulai satu persatu dari nomor 1. Nomor 1 di situ tertera soalnya adalah ada X lebih besar dari 2 elemen Z, bilangan bulat. Ya ampun, adanya jelek banget. Sorry. Oke, kemudian X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Baik. Dari soal ini kalau kita baca kan berarti di sini ada X elemen bilangan bulat, X bernilai lebih besar dari 2, sedemikian hingga X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Atau langsung dibaca dari depan juga sama, ada X lebih besar dari 2, di mana X itu elemen Z atau bilangan bulat, sedemikian hingga X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Di sini bisa kita tentukan benar atau salahnya via buram dulu gitu. Di sini saya akan tuliskan buramnya dulu. Buram ini gunanya untuk apa? Untuk oret-oretan kasarnya. Jadi buram ini tidak harus disertakan ketika menulis pembuktian. Namanya aja buram gitu ya. Jadi ini tuh oret-oretannya. Nah, ketika menguraikan buramnya, sebenarnya berarti kita sedang mencari komponen, atau di sini kan katanya ada. Berarti kita harus cari satu elemen yang memenuhi syarat ini dan juga memenuhi syarat ini gitu ya. Saya uraikan dari sini, berarti X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Kita cari X-nya, kita selesaikan menggunakan pemfaktoran. Berarti di sini saya punya X dan X, karena di sini plus berarti nanti tandanya akan sama. Supaya menjadi min 5 berarti sini saya isi 3 dan 2 min
min. Sini X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Yang diminta di soal adalah ada satu elemen X, elemen bilangan bulat ya, satu X elemen bilangan bulat yang bernilai lebih dari 2 yang bisa memenuhi persamaan ini. Nah kan kita ketemunya X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Berarti kan ada 3 ini yang bisa memenuhi. Oh berarti ini yang akan kita pakai. Kenapa kok nggak pakai yang ini? Karena ini X-nya sama dengan 2. Kan nggak memenuhi syarat. Kita ambil yang memenuhi syarat aja. Cukup satu aja kan, nggak harus dua-duanya gitu. Karena di sini adalah kuantornya eksistensial. Ada gitu. Sudah. Nah buram ini disimpan, boleh tidak dituliskan. Yang kita cukup tuliskan adalah bukti formalnya aja. Bukti formalnya biasanya kita tulisnya dengan kata bukti gitu ya. Langsung kita pilih unsur yang memenuhi. Karena kuantor eksistensial berarti di sini akan saya mulai dari kata ada. Oh ya, klaim dulu ya. Ini tadi kita klaim bahwa dia ini kan ada, berarti dia ini benar. Kemudian di sini benarnya boleh itu di sini, boleh itu di sini juga ya. Bukti berarti kita akan awali karena eksistensial, berarti kita awali dengan kata ada. Ada apa? Bendanya. Bendanya adalah X. Yang kita pilih X-nya adalah 3. Kita tunjukkan dulu, sebelum kita tunjukkan bahwa dia ini memenuhi ini, kita tunjukkan dulu bahwa X sama dengan 3 itu memenuhi si elemen syaratnya atau sifatnya. Jadi X sama dengan 3 elemen Z. Memastikan bahwa benda yang kita pilih itu memang memenuhi bahwa dia itu bilangan bulat. Dan ada syarat tambahannya kan, disuruhnya kan X lebih dari 2. Apakah 3 lebih dari 2? Iya, dituliskan 3 lebih dari 2. Berarti kan sudah memenuhi syarat. Jadi benda yang kita pilih ini sudah memenuhi semua syarat yang ada gitu. Barulah kemudian angka yang kita pilih ini kita pakai untuk menunjukkan ini. Nah, ketika mau menunjukkan pembuktiannya ini, kita bisa mengawali dengan kata PB. Biasanya ini disingkat ya. PB itu apa, Bu? Perhatikan bahwa gitu. Boleh ditulis lengkap, boleh disingkat ya. Perhatikan bahwa lah, sekarang kata perhatikan bahwa itu menunjukkan bahwa sekarang kita mengarahkan pembaca pada pembuktian yang lengkap gitu, pada komponen yang dituju gitu. Yang ditujukan ini berarti kita harus bisa menunjukkan bahwa 3 yang kita pilih itu kalau disubstitusikan ke sini dia memang benar menghasilkan 0 gitu. Jadi perhatikan bahwa X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Jangan, kan 3 yang mau dimasukkan, berarti 3 masuk ke sini dulu. Jangan sini ya, 3 masuk ya. Berarti 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 6. 9 min 15 plus 6. 0. Terbukti gitu. Jadi akan kita tunjukkan bahwa memang hasilnya itu sama dengan 0 dengan benda yang kita substitusikan gitu. Jangan tiba-tiba di sini X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Terus substitusi 3-nya di bawah sini nanti sama dengan 0. Terus nanti ketemunya 0 sama dengan 0. Itu adalah penulisan pembuktian yang salah kaprah. Jadi yang ditujukan 0 ini. Jadi 0 harus jadi tujuan akhir. Kalau dari awal 0 sudah ditulis di sini, kemudian hasil akhirnya 0 sama dengan 0, itu penulisan pembuktian yang amburadul gitu kalau di struktur logika ya. Jadi apa yang dituju, apa yang akan ditelaah itu harus jelas dulu. Nah prosedurnya seperti ini. Jadi nolnya ketemunya di akhir. Kalau di pembuktian Anda menuliskan 0 sama dengan 0 berarti masih salah gitu ya, masih salah gitu. Nanti untuk yang pertama gimana, Bu? Nggak apa-apa, nanti yang pertama saya maklumi ya, masih saya benerin dulu, tapi ini masukan untuk Anda. Jadi kalau kita nulis kita rapikan. Jadi nomor 1 jawabannya benar dan proses pembuktiannya adalah ini. Yang perlu Anda tulis ketika nanti ujian misalkan cukup yang bagian sini saja. Nah begini nih ya, buramnya nggak usah, buramnya disimpan sendiri. Saya nggak perlu tahu yang bagian ini gitu sebenarnya, jadi langsung yang ini ya. Nah poin utamanya, saya ulang ya, poin utamanya nomor 1, karena dia eksistensial maka biasanya buktinya akan kita awali dengan ada, kemudian bendanya apa gitu langsung ya. Jadi ini keywordnya ada di sini. Kalau kuantornya universal bagaimana, Bu? Nanti ya. Oke, itu nomor 1 kira-kira cukup jelas. Saya langsung ke nomor 2 bagian sini ya. Anggaplah ini papan ya nak, maaf. Sebenarnya Bumi punya papan, cuman karena belakangan agak kotor karena sering dipakai nulis-nulis di rumah.
pakai kertas saja ya, nggak apa-apa ya, efisien. Nomor 2, ada X, Y lebih dari 0. Saya tulis ulang, X, Y lebih dari 0, elemen bilangan real. 2X plus 3Y sama dengan 8. Dan berapa tuh? 5X min Y sama dengan 3. Nah, 5X plus Y sama dengan 3. Oke. Di sini berarti menunjukkan bahwa ada X, elemen bilangan real yang bernilai lebih dari 0, dan juga ada Y, elemen bilangan real lebih dari 0, sedemikian hingga dia memenuhi sifat ini, memenuhi properties ini dan juga memenuhi properties ini. Jadi harus memenuhi dua-duanya. Kenapa harus memenuhi dua-duanya, Bu? Karena operatornya adalah operator dan. Ingat, kalau dan berarti kan dua-duanya harus terpenuhi gitu ya. Nah, di sini X, Y ini tidak menunjukkan koordinat. X, Y ini adalah bentuk efisiensi dari penulisan, karena kalau ditulis sebenarnya ini double, ada X lebih dari 0 elemen R, nanti kurung ada lagi ada Y lebih dari 0 elemen R. Nah, kan kembar tuh sebenarnya, karena sama diefisienkan, ini cuma itu aja gitu. Jadi kalau dibongkar sebenarnya agak lebih panjang. Jadi kalau di soal ini tadi, kalau di soal nomor 1 kita cuma memilih unsur X saja, satu saja. Tapi di sini dua unsur yang harus kita pilih, X sama Y. Jadi kita akan memilih, karena ini kan kontur eksistensial ya, ada berarti nanti akan kita pilih X-nya berapa, Y-nya berapa. Yang lebih dari 0, bilangan real gitu ya. Jadi memenuhi semua syarat, kemudian memenuhi kedua persamaan ini gitu. Artinya si X sama Y itu kalau disubstitusikan ke sini benar, disubstitusikan ke sini juga benar. Tidak boleh salah satu aja gitu ya. Maka di sini kita bisa pakai buramnya dulu. Sekali lagi sama ya, pakai buram. Yang mana yang harus dikerjakan di buram? Bagian ini. Nah, bagian ini ya. Jadi saya punya 2X plus 3Y sama dengan 8, dan juga punya 5X min Y sama dengan 3. Kalau mau mencari X dan Y nya bagaimana? Maka kita pakai hukum eliminasi atau substitusi, sama kayak waktu SMP ya. Jadi menyelesaikan X dan Y nya, kalau ini tadi, kalau nomor 1 tadi pakai pemfaktoran, kalau nomor ini berarti kita pakai eliminasi substitusi. Coba ini misalkan kali 1 kali 3, maka di sini akan menjadi 2X plus 3Y sama dengan 8, 5X min 3Y sama dengan 9, 15 ya. Oke, ditambah berarti sini 17X sama dengan 17, ini sudah habis, X sama dengan 1, kemudian 5 kali 1 min Y sama dengan 3, 5 min Y sama dengan 3, berarti Y nya ini pindah ke kanan, ini pindah ke kiri, 5 min 3, berarti Y nya sama dengan 2. Nah, karena Y nya sama dengan 2, X nya sama dengan 1, berarti kita sudah menemukan bendanya gitu. Oh, ternyata X1 Y2 itu memenuhi dua-duanya persamaan ini. Tinggal kita cek apakah kedua bilangan ini memenuhi syarat lebih dari 0 dan juga bilangan real. Memenuhi ya, kan 1 dan 2 itu bilangan real dan juga bernilai lebih dari 0. Berarti sudah ketemu kita bendanya. Berarti kita simpulkan dia benar, kan ada. Cukup ketemu 1 sudah cukup, kan gitu ya. Jadi masing-masing ketemu 1, X-nya ketemu 1 bilangan, Y-nya ketemu 1 bilangan, sudah cukup gitu. Berarti kita simpulkan di sini adalah benar. Kemudian buktinya. Nah, bukti formalnya sekarang kita tulis. Berangkat dari sini tadi ya, ada. Berarti sini kita mulai dari ada. X-nya dulu ya. X sama dengan 1. Elemen bilangan real. 1 lebih dari 0. Y-nya 2 elemen bilangan real kan, 2 lebih dari 0, berarti sudah memenuhi semua sifatnya yang diperlukan. Kemudian kita masukkan di sini, sudah ada ini, berarti kita mulai lagi. Perhatikan bahwa, nah kita substitusikan nih, 2 kali 1 plus 3 kali 2 sama dengan, apakah akan menjadi 8 gitu ya. Jadi sini 2 ditambah 6 sama dengan 8.
benar. Gini kan, boleh nih ditulis gini, benar. Kemudian bagian yang kedua tadi 5x 5x berarti 5 kali 1 min 3y berarti 3 kali berapa nih? Bukan. Sorry. 5 kali 1 min y berarti min y-nya adalah 2. X-nya 1, y-nya 2, berarti ini 3. Kok salah? Sebentar. Benar ya? Kan 5x disoalkan 5x min y sama dengan 3. Ini kan 5x-nya 1 min y-nya 2. Y-nya 2 berarti kan hasilnya 3. Sudah terbukti benar juga. Sudah. Jadi X dan Y yang kita pilih ini tadi benar-benar sudah memenuhi persamaan pertama maupun persamaan kedua, sehingga dia sudah bisa kita anggap terbukti. Sudah gitu. Jadi kira-kira seperti itu pembuktiannya, nomor 1 sama nomor 2 ya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 ada bilangan bulat X, berarti ada X elemen Z gitu ya, sedemikian hingga X kuadrat min 5/2X plus 3/2 sama dengan 0. Kalau ditulis dalam bentuk simbolik seperti ini ya, sekali lagi berarti Anda sudah mempelajari. Kita akan mulai dengan buram. Di buram saya menguraikan bagian ini, X kuadrat min 5/2X plus 3/2 sama dengan 0. Berarti kita mencari X-nya difaktorkan ya, otomatis. Sini kali 2 berarti sini 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Kalau difaktorkan seperti apa? Kalau difaktorkan berarti sini saya bikin dulu, berarti 2x x, kemudian karena ini min, sini positif, berarti sini 3, sini 1, min dengan min. Oke, berarti 2x sama dengan 3 atau x sama dengan 1, berarti ini x sama dengan 3/2. Jadi x sama dengan 3/2 atau x sama dengan 1. Adakah x bilangan bulat yang bisa memenuhi ini? Dari dua opsi ini ada ya. Ini x sama dengan 1 kan memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena x-nya adalah bilangan bulat. Berarti ini sudah bisa kita klaim dia bernilai benar. Kemudian buktinya adalah, bukti formal penulisannya kita runtutkan gitu. Sudah, itu aja. Jadi sama. Ada x sama dengan 1 elemen Z. Perhatikan bahwa x kuadrat min 5/2x plus 3/2 sama dengan 1 kuadrat min 5/2 kali 1 plus 3/2 sama dengan 2/2 min 5/2 plus 3/2. Hasilnya adalah 0. Terbukti. Sudah. Nomor 3 selesai gitu. Nah, nomor 4 bagaimana? Karena nomor 4 itu soalnya sebenarnya sama persis, hanya perbedaannya adalah nomor 4 itu ada bilangan real X. Jadi yang diganti cuma bilangan real saja. Untuk nomor 4 itu ada X elemen bilangan real, kemudian X kuadrat min 5/2X plus 3/2 sama dengan 0. Nah, karena kita tadi sudah bikin buramnya di sini dengan yang soalnya sama persis, ya sudah. Kan bilangan real itu bisa ambil 1, bisa ambil 3/2 kan? Jadi untuk nomor 4 Anda pun bisa pakai bukti yang sama dengan nomor 3, karena 1 juga elemen bilangan real. Kalau mau pakai 3/2 juga sama, boleh, tinggal disubstitusikan aja gitu. Nanti nilainya sama-sama benar gitu ya, nomor 4. Lawang bilangan bulat saja benar, apalagi bilangan real gitu. Jelas benar karena dia kuantornya adalah eksistensial, ada ya. Jadi diawali dengan kata ada gitu ya. Boleh pakai bukti yang ini juga sama, nomor 4 gitu. Next, nomor 5. Buktikan bahwa, ini nomor 5 nih yang agaknya
Mungkin ada beberapa yang kesulitan karena ini sudah menyangkut teori bilangan. Buktikan bahwa jika M dan N adalah dua bilangan bulat berurutan, maka 4 membagi M kuadrat plus N kuadrat min 1. 4 membagi M kuadrat plus N kuadrat min 1. Nah, hati-hati ya. Hati-hati bagian ini ya. Nah, di situ disebutkan syarat bahwa M dan N adalah dua bilangan bulat berurutan. Dua bilangan bulat berurutan. Kalau M dan N itu dua bilangan bulat yang berurutan, berarti kan pastinya salah satu itu akan menjadi bilangan genap, salah satunya dia menjadi bilangan ganjil, ya kan? Masih ingat di teori bilangan bahwa bilangan genap itu kita biasanya tuliskan dengan bentuk simbolik 2 kali sesuatu. Jadi kalau bilangan genap itu 2 kali sesuatu. Misal A-nya adalah bilangan bulat. Jadi kalau dia genap itu tulisannya adalah 2A atau 2B, 2C, terserah bebas. Tapi 2 kali sesuatu. Sedangkan bilangan ganjil adalah 2 kali A plus 1 atau min 1, sama aja. Bilangan ganjil 2A plus 1 atau 2A min 1, sama aja. A-nya juga sama, elemen Z. Nah, karena di sini M sama N-nya itu adalah bilangan bulat yang berurutan, pastilah mereka ini salah satunya genap, salah satunya ganjil. Yang mana Bu yang genap? M-nya apa N-nya? Enggak masalah sih sebenarnya. Kan kita emang enggak dikasih keterangan tambahan gitu ya. Jadi anggaplah misalkan buramnya ya, sini buram dulu saya siapin. Misalkan M-nya itu adalah bilangan genap, berarti M-nya adalah si 2A. N-nya yang bilangan ganjil, 2A plus 1. Kalau M kuadrat plus N kuadrat min 1, berarti kan 2A kuadrat, di sini nggak rapi nih, tulis ini aja ya. Berarti 2A kuadrat plus 2A plus 1 kuadrat plus 1, berarti di sini ini kalau kita jabarkan 4A kuadrat plus 4A kuadrat plus 4A plus 1. Ini min 1 ya. Berarti sini min 1. Maka ini kan habis 0. Kemudian 4A kuadrat berarti dia, atau ini biarin seperti ini aja. Maka ini kan semuanya, ini kan habis 0, berarti tinggal 4A kuadrat plus 4A kuadrat plus 4A. Nah, semuanya ini kan kelipatan 4, maka 4-nya kan bisa saya keluarkan. A kuadrat plus A kuadrat plus A. Ini boleh digabung nggak masalah sih. Karena dia ini 4 kali sesuatu, berarti jelas dia ini membagi 4. Bisa dibagi 4, berarti 4 membagi ini M kuadrat plus N kuadrat min 1 terbukti benar, karena di sini ada kelipatan 4 di sini. Menurut hukum di teori bilangan, kalau dia merupakan kelipatan 4, berarti kita katakan dia habis dibagi 4, atau dengan kata lain 4 membagi M kuadrat plus N kuadrat min 1. Bukti formal. Nah, bukti formal ya. Ini yang bagian penting nih, bukti formal atau bukti aja udah cukup. Bukti formal atau bukti aja sudah cukup. Karena di situ tidak ada keterangan dia itu kuantornya apa, eksistensial kah atau universal kah. Maka kalau dibaca dari soal, sebenarnya dia itu adalah kuantornya universal karena nggak menyebutkan kata ada. Jadi kuantornya universal, berarti kalau kuantornya universal akan kita awali dengan kata ambil sebarang. Ambil sebarang. Boleh disingkat AS, biasanya A titik S gitu ya. Ambil sebarang. Apa ambil sebarangnya? Bendanya yang diambil. Bendanya apa? Ya yang mau dibuktikan, yaitu si M dan N. Lah, M dan N ini kan bilangan bulat. Berarti di sini kita tulis M dan N bilangan bulat. Gini. Atau kalau dalam bentuk simbolik langsung nulisnya begini aja. Ambil sebarang M N elemen Z, ini juga sama, boleh. M dan N elemen Z ini juga sama ya. Kemudian karena sudah diambil sebarang,
kita tulis sifat tambahannya. M dan N adalah dua bilangan bulat berurutan. Atau kalau mau lebih efisien, kalimat ini bisa dipotong. Misal, ini alternatif pertama ya tadi ya. Alternatif kedua adalah ambil sebarang M, N elemen bilangan bulat dengan M, N dua bilangan bulat berurutan. Ini juga boleh seperti ini ya, disederhanakan, dipendekin. Yang penting sudah kita tulis. Di sini kemudian kita lanjutkan. Berarti M dan N dapat ditulis sebagai 2A dan 2A plus 1. A-nya elemen bilangan bulat juga. Lah ini definisinya ngambilnya dari mata kuliah teori bilangan gitu. Nah, perhatikan bahwa ini mulai mengarah nih ke buktinya. Tadi kan sudah dibikin buram yang ini nih. Ini sekarang kita pindah nih di sini. Perhatikan bahwa M kuadrat plus N kuadrat min 1 sama dengan 2A kuadrat plus 2A plus 1 sama kayak yang di atas ya, min 1 sama dengan 4A kuadrat plus 4A kuadrat plus 4A plus 1 min 1 sama dengan 4A kuadrat 4A kuadrat plus 4A sama dengan 4 dalam kurung A kuadrat plus A kuadrat plus A. Artinya gitu ya, artinya M kuadrat plus N kuadrat min 1 habis dibagi 4. Dengan kata lain, 4 membagi M kuadrat plus N kuadrat min 1. Sudah terbukti. Gitu. Jadi ini sudah urutan bukti formalnya yang ini nih, nomor 2 ini. Kalau Anda bisa menulis yang begini, nanti di matematik insya Allah ke depan mata kuliah apa aja insya Allah bisa. Kalau Anda memahami rute ini. Jadi ini buram itu dipakai untuk mencari jalan dan alurnya gitu. Di sini kita itu kan mau membuktikan bahwa 4 membagi M kuadrat plus N kuadrat min 1. Berarti kita cukup sampai nemu bahwa benda yang mau kita otak-atik si ini M kuadrat plus N kuadrat min 1 ini harus bisa ditulis dalam bentuk 4 kali sesuatu. Jadi kelipatan 4. Nih, teori bilangannya berjalan. Maka kalau sudah sampai di bentuk seperti ini, oh berarti dia sudah jelas dapat dibagi 4 gitu. Menurut hukum teori bilangan, kalau kita sudah bisa menulis bentuk ini, berarti si benda ini dia habis dibagi 4. Dengan kata lain, 4 membagi M kuadrat plus N kuadrat min 1. Terbukti gitu ya. Tuh, nomor 5. Masih panjang ya. Oke, enggak apa-apa, sabar. Jadi karena yang agak panjang, tapi insya Allah ini kalau Anda sudah mempelajari bagian ini, berarti sebenarnya Anda sudah sampai di 80% lah mata kuliah logika ini ya. Karena memang yang paling lama gongnya adalah pembuktian gitu ya, pembuktian. Ini menjadi bekal yang sangat fundamental untuk mata kuliah ke depan. Nanti akan ada teori bilangan, ada analisis real, macam-macam ya, struktur aljabar gitu. Ingat keywordnya ya, diingat keywordnya. Oke, saya lanjut ke nomor 6. Nomor 6, buktikan bahwa jika S dan T bilangan rasional dan T tidak sama dengan 0, maka S per T adalah bilangan rasional. Untuk menyelesaikan nomor 6, Anda harus tahu definisi bilangan rasional. Carinya di mana? Teori bilangan ya. Karena
nomor 6 ini tidak disebutkan dia kuantornya apa, maka saya anggap di sini kuantornya universal. Karena buktikan bahwa jika S dan T bilangan rasional langsung ya. Jadi bilangan rasional itu simbolnya adalah Q biasanya. Bilangan rasional itu bukan R, kalau disimbolkan dia biasanya adalah Q. Gini, kalau di di teori bilangan simbolnya adalah Q, kalau bilangan bulat Z dan seterusnya gitu ya. Karena di situ S dan T bilangan rasional, T tidak sama dengan 0, kita cek dulu definisi bilangan rasional. S disebut bilangan rasional jika S ini dapat dituliskan dalam bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0, dengan A dan B-nya adalah elemen bilangan bulat. Ini kalau definisi dari teori bilangan, maka S ini disebut sebagai bilangan rasional. Nah, di situ buktikan bahwa jika S dan T adalah bilangan rasional, berarti dua-duanya kan bilangan rasional. Maka ketika menuliskan buram, saya ambilnya misalkan aja S-nya sama dengan A per B, kemudian T-nya kan bilangan rasional juga, berarti T-nya saya anggap pakai simbol yang lain, C per D lah misalkan gitu. Jadi dua-duanya bisa dituliskan dalam bentuk pecahan. Nah, apakah S per T itu merupakan bilangan rasional juga gitu? Nah, kita cek aja kalau gitu. S per T kan dia nilainya adalah A per B dibagi C per D, ya kan? Kemudian kalau menurut hukum pembagian, A per B dikalikan dengan D per C, sehingga di sini A D per BC. Pecahan kan? Yang harus kita jamin adalah ketika kita itu punya bilangan rasional, penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, apakah ini penyebutnya tidak sama dengan 0 gitu. Nah, kita harus cek dari sini dulu. Dari sini A per B ini kan B-nya tidak sama dengan 0. Ya kan? Kemudian C per D ini kan D-nya tidak sama dengan 0 karena dia penyebut. Kalau T bilangan rasional, T-nya kan sudah diklaim dia bilangan rasional, D-nya kan tidak sama dengan 0. Kalau D-nya tidak sama dengan 0, berarti C-nya itu juga otomatis dia tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena di situ disebutkan, di soal disebutkan bahwa T-nya tidak sama dengan 0. Penyebutnya si T ini tidak sama dengan 0. Kalau T tidak sama dengan 0, berarti kan C-nya ini tidak mungkin 0 juga. Kalau di sini kan D-nya tidak sama dengan 0, berarti kan anggap aja bilangan gitu ya, berapa gitu. Terus C-nya ini pasti tidak mungkin dia bernilai 0. Karena kalau C-nya 0 nanti jadinya 0 per sesuatu kan 0. Padahal dikatakan T-nya tidak sama dengan 0. Jadi terjamin bahwa C-nya tidak sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa menjamin bahwa karena nanti B-nya tidak sama dengan 0, C-nya tidak sama dengan 0, berarti kan jelas dua hal ini akan memberikan kita hasil bahwa B kali C juga sama-sama tidak sama dengan 0 juga gitu. Berarti benar sesuai definisi sudah. Pecahan kemudian penyebutnya tidak sama dengan 0, itu sudah masuk di definisi bilangan rasional, sehingga bisa kita simpulkan bahwa memang S per T ini adalah bilangan rasional, sehingga di sini kita tulis benar. Bukti. Nah, ini bukti formalnya. Jadi untuk bisa menulis bukti, harus tahu dulu definisi benda yang diperlukan apa gitu. Lihatnya dari mana, Bu? Ya, dari buku yang diperlukan. Buku yang diperlukan apa, Bu? Ya macam-macam. Teori bilangan, teori himpunan, barangkali gitu ya. Oke. Karena dia kuantornya universal, maka di sini pembuktiannya akan saya awali dengan ambil sebarang. Lagi ya, AS, ambil sebarang. S dan T langsung aja deh, bilangan rasional. Atau boleh Anda tulis juga S T elemen Q. Ini lebih sederhana. S dan T elemen Q. Itu sudah lebih sederhana ya, bilangan rasional. Kemudian tuliskan syarat tambahannya, T tidak sama dengan 0.
maka dapat ditulis gitu. Dapat ditulis S sama dengan A per B dengan B tidak sama dengan 0, karena ini terjamin seperti ini karena S dan T yang kita pilih, yang kita ambil itu adalah bilang rasional, berarti jelas B nya tidak sama dengan 0. Dan T sama dengan apa nih? T sama dengan C per D. D tidak sama dengan 0. D tidak sama dengan 0. Kemudian kita kasih tambahan, karena kita kan ini kan tadi sudah menunjukkan bahwa C nya kan tidak sama dengan 0, dan ini nanti kan diperlukan. Saya tulis tambahannya, karena T tidak sama dengan 0, maka C juga tidak sama dengan 0. Dari mana kok tahu? Lah kan ini syaratnya, T tidak sama dengan 0, D nya tidak sama dengan 0, berarti C nya jelas juga tidak sama dengan 0, tapi dalam versi yang lebih rapi daripada ini gitu kan. Kalau ini kan masih coret-coret gitu. Kemudian di sini sudah kita tulis semua, tinggal kita konstruksi seperti ini. Perhatikan bahwa S per T sama dengan A per B per C per D sama dengan A per B kali D per C sama dengan AD per BC. Kita tulis tambahannya, karena B tidak sama dengan 0, C tidak sama dengan 0, maka B kali C juga tidak sama dengan 0. Dengan demikian berarti S per T adalah elemen bilangan rasional, sehingga kesimpulannya dia terbukti. Selesai. Gitu ya, jelek banget. Sorry. Gitu ya. Seperti itu. Nomor 6. Gitu. Nomor 7. Tunjukkan bahwa pernyataan jika X kuadrat lebih besar dari 9, maka X lebih besar dari 3 bernilai salah. Nah, kita disuruh menunjukkan bahwa dia ini bernilai salah. Berarti kan di soal itu sudah ditunjukkan bahwa dia itu bernilai salah. Ya sudah, kita sudah klaim ini salah. Jadi nggak usah repot-repot mengira-ngira dia ini benar atau salah, kan di soal sudah diklaim bernilai salah. Ya sudah, tinggal kita tunjukkan gitu ya, kita tunjukkan kenapa dia salah gitu. Kita bikin buram dulu lah, kenapa ya, tapi kok buka buram. Jadi ini kan dia bentuknya kan implikasi ya, jika maka, karena di sini jika maka buramnya harus kita hati-hati dulu. Coba, nah di sini kita punya pertidaksamaan X kuadrat lebih besar dari 9. Kita nyari X nya pakai hukum pertidaksamaan, berarti 9 dipindah ke kiri, hati-hati ya. Jadi nggak langsung ini diakarin, oh ya benar 3, belum tentu ya. Ini sama dengan 0, pakai hukumnya pertidaksamaan ya, pindah ke kiri, dikumpulkan. Ruas kanan harus sama dengan 0, kemudian ruas kiri bisa kita uraikan. Sini tandanya berubah menjadi sama dengan dulu kalau difaktorkan. 3 plus min, berarti X sama dengan min 3 atau X sama dengan 3. Menurut hukum pertidaksamaan ini bisa kita uraikan dengan bikin garis bilangan. Di sini ini min 3, di sini ini adalah 3. Diuji pakai titik, masih ingat enggak? Saya punya 3 area, kemudian saya menguji salah satu area. Misal saya pakai yang di sini ada angka 0, mudah sekali. Jadi pakai 0 saja, kita substitusikan 0 min 9 sama dengan min 9 kan? Min 9 itu kan negatif, berarti di sini tandanya negatif, di sini positif, di sini positif. Nah, untuk untuk daerah yang dipilih yang mana? Ya mengikuti yang ini, karena ini lebih dari, berarti sini lebih dari, kita ambil yang positif. Nah, ternyata penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3. Ini penyelesaiannya. Sedangkan di soal hanya ini saja, kan salah. Padahal ada 2 area gitu. Jadi ini salah. Nah, jelas kan? Terbukti. Oh ya, dia salah. Oh ya, buramnya ternyata terbukti. Dia memang salah.
dia memang salah. Berarti kita akan mengambil unsur yang membuatnya menjadi salah gitu. Di sini kan kuantornya kan universal kan, nggak ada kuantor eksistensialnya kan, oh berarti dia universal. Nah, karena ada dua bagian, kita ambil counter example-nya yang membuatnya menjadi salah gitu ya. Jadi sini klaimnya adalah salah, kemudian buktinya kita ambil X yang membuatnya salah. Yang membuatnya salah yang mana? Yang bagian ini kan. Berarti Anda pilih X yang lebih kecil dari 3 gitu ya. Misal berapa Anda pilihnya? Min 4, boleh kan? Jadi ada gitu, langsung aja pilih ada X sama dengan min 4. Bilangan real kan? Masih tetap kan? Kan semestanya elemen bilangan real. Berarti elemen bilangan real. Sudah kan? Selanjutnya, perhatikan bahwa X kuadrat sama dengan min 4 kuadrat sama dengan 16. 16 lebih besar dari 9. Jadi dia ini ternyata memenuhi syarat yang pertama ini. Tetapi kan nggak memenuhi ini kan? Nah, ini yang menjadi salahnya di sini. Nah, lanjut. Tetapi jadi bagian salahnya di sini, muncul di sini. Tetapi min 4 tidak lebih besar dari 3. Ini yang membuatnya menjadi salah gitu ya. Kan nggak memenuhi yang bagian ini. Gitu ya. 4 tidak lebih besar dari 3. Di sini terbukti apa? Terbukti salah gitu maksudnya. Kalau mau lebih lengkap ya terbukti salah gitu, boleh ya. Tapi sudah cukup gitu kira-kira ya untuk nomor 7. Untuk nomor 8 untuk nomor 8 biar saya skip dulu, jadi bonus aja, nanti saya jelaskan di pertemuan yang selanjutnya aja ya, kira-kira seperti itu. Untuk yang bagian bagian yang pertama pembuktiannya ini sudah cukup ya. Saya lanjutkan pembahasan selanjutnya di video yang selanjutnya.